Oke, kembali lagi bersama saya, seorang YouTuber yang cukup terkenal di Kabupaten Demak. Nama saya Gus Aan, nama lengkap saya Aan Hunaifi, dan pada kali ini saya akan memberikan sebuah konten yang cukup menarik buat kita semuanya, yaitu konten Gus Aan, motivasi, entertainment, and inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kaya dan miskin itu ujian, dengan tema yang cukup menarik ya. Pada siang hari ini kembali lagi di siaran radio Gus Ja'far FM atau Gus Aan FM di sini dengan tema kaya dan miskin itu ujian. Sebelum saya lebih lanjut lagi pembahasan yang menarik ini, saya akan bertanya kepada para netizen atau kepada subscriber saya, sebenarnya definisi kaya itu apa dan definisi miskin itu apa? Kalau kalian bisa menjawab, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, yang saya akan bahas adalah yaitu kaya dan miskin itu ujian. Bagaimana tidak, karena setiap manusia di mata Allah Subhanahu wa taala ini, kita adalah manusia yang sama dalam arti apa? Sama-sama kita mengabdi kepada yang di atas, di mana Allah itu atau Gusti Allah itu melihat bukan karena kekayaan kalian, bukan karena paras cantik dan gantengnya kalian, akan tetapi Allah itu akan melihat keimanan kalian, keikhlasan hati sampean semuanya. Maka dari itu di sini saya akan membahas dengan tema yang cukup menarik, yaitu kaya dan miskin itu ujian. Ada hal yang cukup menarik. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa orang kaya itu kok ujian? Kok bisa dinamakan orang kaya itu diuji? Padahal orang kaya itu kan ya hidupnya enak dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan yang seperti itu, maka saya akan menjawab di sini bahwa kekayaan seorang manusia atau sebagai seorang hamba itu hanya sebuah titipan belaka, di mana kekayaan yang kita miliki, apa yang kita miliki seperti anak, harta, benda, rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu semua hanya titipan. Bagaimana titipan itu bisa digunakan oleh seorang manusia atau oleh seorang hamba? Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkannya, seperti itu. Maka dalam hal ini Allah akan menguji orang-orang kaya, seberapa kuat imannya kalau dia diberikan sebuah kenikmatan berupa kekayaan harta dan lain sebagainya. Apakah dia masih ingat dengan orang-orang kismin yang masih ada di bawahnya? Alkisah seperti kisahnya Qorun, di mana Qorun merupakan seorang saudagar, seorang raja yang kaya raya, di mana pada saat itu juga kekayaannya dalam waktu 1 detik hilang karena ditelan oleh bumi. Ini memberikan sebuah pelajaran bahwasanya kekayaan seorang manusia itu tidak ada seberapanya jika dibandingkan kekayaan Allah yang memiliki alam semesta ini, di mana ujian bagi orang-orang kaya adalah seberapa peduli mereka terhadap orang-orang miskin, terhadap anak yatim, kaum duafa, dan lain sebagainya. Maka ujiannya orang kaya adalah, jika hai para orang kaya dan konglomerat, jika ada orang kaya yang pelit, maka itu adalah ujian bagi orang-orang kaya, karena pelit dan tidak mau menyedekahkan hartanya itu merupakan sebuah ujian bagi orang kaya. Nah, bagi orang miskin seperti apa? Orang yang namanya orang miskin itu ya sudah pasti merupakan sebuah ujian juga. Kalau ada orang miskin, ini berbicara tentang masalah takdir dan masalah tentang kehidupan, yang dimana orang-orang miskin itu selalu merasa hidupnya diuji, selalu merasa hidupnya itu seperti Tuhan itu tidak adil. Nah, maka ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa orang miskin itu dekat dengan kekufuran dan kekafiran. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat
banyak sekali di Indonesia ini yang sudah beredar ada sebuah kasus kristenisasi dan lain sebagainya, di mana orang-orang miskin dikasih sembako, dikasih uang, tetapi ujiannya adalah kalau dia tidak kuat ya dia murtad, dia keluar dari agama Islam dan lain sebagainya. Itu sudah banyak terjadi kristenisasi khususnya di daerah pelosok-pelosok desa. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa orang miskin itu akan diuji keimanannya terhadap dunia, terhadap harta benda. Kalau orang kaya itu diuji bagaimana dia bisa memberikan kekayaannya itu kepada orang miskin. Kalau orang miskin itu diujinya bersabar. Nah, enak mana jadi orang kaya dan miskin? Pastinya enak menjadi orang yang kaya. Tetapi kalau menjadi orang kaya tapi kok pelit, itu sama saja mentalnya mental miskin dan dia akan menderita di alam akhirat nanti. Nah, bahwasannya Tuhan itu maha adil, di mana besok pada saat di hari persidangan di yaumil hisab di akhirat nanti ya, kenapa orang miskin yang taat, yang imannya kuat itu masuk surganya lebih cepat? Karena memang di dunia ini orang miskin itu selalu diuji dengan kesabaran dan lain sebagainya. Dan mengapa orang-orang kaya itu masuk ke surganya itu belakangan? Karena dia selama hidup di dunia sudah merasakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Maka dari itulah nilai-nilai sebuah keadilan yang sudah diterapkan di dunia dan di alam akhirat. Untuk itu kalian yang masih miskin jangan minder, mungkin ya jangan iri dengan orang-orang atau teman-teman kalian yang sudah sukses, yang sudah kaya. Karena itu sudah menjadi bagian kita masing-masing. Orang kalau potongannya potongan sugih, ya sugih. Orang kalau potongannya potongan miskin atau kere, ya sudah dia kere dan lain sebagainya. Karena di dalam dunia ini pasti ada siklus, ada kaya, ada miskin dan lain sebagainya. Kalau seumpama di dunia ini semua orang menjadi orang kaya, maka orang-orang juga tidak akan bisa menyuruh. Contoh, kalau ada orang kaya, dia mampu membayar untuk memberikan sebuah bantuan, mungkin menjadi kuli. Kan kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau jadi kuli? Seperti itu. Memang kehidupan sudah diatur seperti ini dengan seadil-adilnya. Kita harus menerima apa yang ada, karena hakikatnya adalah orang kaya dan miskin itu sama-sama diuji. Kalau kalian suka dengan konten ini, bisa like and subscribe channel Arhunaifi TV. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe channelnya Gus Aan dan Gus Ja'far. Sampai jumpa.